Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsana Agustin dari STR Keperawatan 2B. Di sini, sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan tentang yang pertama, masalah kesehatan jiwa yang ada di Eropa, Asia, dan di Indonesia. Yang kedua, kesehatan jiwa menurut WHO dan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, peran perawat dalam meningkatkan kesehatan jiwa. Pada masalah kesehatan jiwa yang ada di Eropa, tepatnya di negara Inggris, saya akan membahas tentang tentara Inggris yang sudah melakukan misi di Perang Dunia Pertama. Banyak yang mengalami shell shock yang mengganggu saraf dari para tentara-tentara Inggris akibat dari ganasnya medan perang. Para penderita shell shock akan merasakan teriakan ledakan, bahkan di kasus tertentu ada yang tidak bisa berjalan. Tetapi karena kurangnya informasi tentang kesehatan jiwa saat itu, akhirnya pemerintah Inggris mengeksekusi kurang lebih dari 3.000 orang yang menderita shell shock. Sekitar 1 dari 6 orang di Eropa, khususnya Inggris, mengalami masalah kesehatan jiwa. Yang sering terjadi adalah kecemasan dan depresi. Kondisi ini dipengaruhi oleh ekonomi, perubahan iklim, dan konflik. Namun, setengah dari penderita tidak mencari bantuan profesional. Kondisi kesehatan mental di Inggris, yaitu yang pertama tadi ada depresi dan kecemasan, gangguan yang paling sering terjadi. Sekitar 8% dari penduduk mengalami kecemasan, sehingga dari 12 orang kemungkinan 1 orang yang mengalaminya setiap hari. Masalah pada anak muda, yaitu bunuh diri, menjadi salah satu penyebab utama kematian pada usia 15 tahun sampai 29 tahun. Penyebabnya antara lain tekanan media sosial dan tidak kepastian masa depan. Pada masalah kesehatan jiwa yang ada di Asia, tepatnya di negara Malaysia, saya mengambil salah satu kasus yang menimpa seorang perempuan yang bernama Dr. Tay Tian Ya. Berusia 30 tahun, ia meninggal dunia pada tahun 2024 akibat bunuh diri. Kasus ini terjadi setelah ia mengalami perundungan atau bullying dan beban kerja berlebihan di lingkungan kerjanya. Ia ditemukan tewas di rumah sewaannya di Malaysia. Investigasi mengungkapkan ia mengalami tekanan mental ekstrim, jam kerja sangat panjang, dan perundingan dari rekan senior. Hampir 1 dari 3 orang dewasa di Malaysia menghadapi masalah kesehatan mental seperti stres dan depresi. Kondisi ini didorong oleh tekanan ekonomi yang tinggi dan didorong beban kerja. Masalah yang sering terjadi adalah tadi depresi dan kecemasan. Masalah ini sangat umum, terutama pada remaja dan wanita. Stres karena sekolah atau pekerjaan menjadi pemicu utama. Angka pemikiran untuk bunuh diri meningkat pada remaja. Hal ini sering terjadi pada masa peralihan sekolah dasar ke sekolah menengah. Pada stigma sosial, masalah mental masih sering dianggap aib atau tanda kelemahan oleh sebagian masyarakat. Akibatnya, banyak orang takut mencari bantuan. Pada masalah kesehatan jiwa yang ada di Indonesia, di sini saya akan membahas tentang kasus kematian Dr. Eliza Priscilia Utami Pakaenoni, 27 tahun, atau biasa disapa Dr. Ica, ke intimidasi dan persekusi dari oknum anggota DPRD. Akibat kejadian ini, Dr. Ica mengalami guncangan mental hebat dan sempat menjalani perawatan medis serta psikologis. Setelah kondisinya tidak kunjung membaik, ia ditemukan meninggal dunia di kediamannya. Diperkirakan sekitar 28 juta dari 280 juta penduduk di Indonesia mengalami masalah kejiwaan. Masalah yang paling umum terjadi yaitu sama dengan di Eropa dan di Asia tadi, depresi dan gangguan kecemasan, serta skizofrenia. Tantangan utama di Indonesia adalah kurangnya tenaga profesional, stigma sosial, dan kurangnya tenaga layanan kesehatan. Hanya sedikit orang yang mencari bantuan ke psikolog atau psikiater. Berikut adalah rincian masalah kejiwaan utama di Indonesia. Depresi dan kecemasan adalah gangguan suasana hati dan rasa takut berlebihan yang paling banyak terjadi. Beban ekonomi dan tekanan sosial yang sering menjadi pemicunya.
Skizofrenia adalah gangguan mental berat yang membuat penderitanya kesulitan membedakan kenyataan dan khayalan. Kesehatan mental remaja, lebih dari 1 dari 3 anak muda mengalami masalah kesehatan mental. Tekanan media sosial dan stres akademik menjadi penyebab utamanya. Kesehatan jiwa menurut WHO. Menurut WHO, kesehatan jiwa adalah kondisi kesehatan di mana seseorang menyadari potensinya sendiri, mampu mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 adalah undang-undang yang mengatur tentang kesehatan jiwa. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, undang-undang ini disahkan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan jiwaan yang sehat, bebas dari gangguan. Aturan ini memberikan perlindungan hak asasi manusia serta pelayanan kesehatan yang komprehensif mulai dari pencegahan hingga penyembuhan bagi orang yang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Peran perawat dalam meningkatkan kesehatan jiwa. Yang pertama ada caregiver. Perawat merawat pasien secara langsung seperti membantu mengelola stres, melakukan terapi aktivitas, dan memantau penggunaan obat agar pasien lebih mandiri. Yang kedua ada edukator. Perawat mengajarkan pasien dan keluarga cara mengatasi masalah, melatih keterampilan sosial, dan mencegah kekambuhan di rumah. Yang ketiga ada promotor kesehatan. Perawat memberikan penyuluhan tentang kesehatan jiwa serta membantu mengenalkan faktor risiko stres sejak dini. Yang keempat, advokat. Perawat melindungi hak pasien dan memastikan pasien mendapatkan perawatan yang baik tanpa stigma atau diskriminasi. Yang kelima, kolaborator. Perawat bekerja sama dengan dokter, psikolog, dan tenaga kesehatan lain agar perawatan pasien berjalan menyeluruh. Nah teman-teman, itulah video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.